Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunahkan kepada kita kaum muslimin jika sudah selesai dari puasa Ramadan dan masuk bulan Syawal itu untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Di sini hukumnya sunnah dan fadilahnya sangat besar sekali. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad SAW sabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian mengikuti puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah atau seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Ini mari kita berusaha untuk melaksanakannya supaya kita dapat keutamaan ini ya, keutamaan seperti puasa satu tahun penuh. Mungkin kalau kita puasa 1 tahun penuh itu hampir mustahil kita mampu. Setahun penuh kita puasa itu hampir mustahil. Tapi keutamaan itu bisa kita raih dengan puasa 1 bulan Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu bisa mendekati itulah, paling tidak mendekati seolah kita puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, itu luar biasa. Berarti kalau kita ini mengamalkan ini, bisa mengamalkan ini, berarti hampir tiap tahun sampai akhir wafat kita itu kita setiap tahun puasa terus sampai mati. Masya Allah, itu luar biasa. Dan disebutkan di sini karena puasa 1 tahun penuh itu karena kebaikan itu kan nilainya 10 ya. Satu kebaikan kan nilainya 10. Kalau puasa kita sebulan itu kan berarti 30 hari kali 10 berarti berapa? 300 ya, 300. Kemudian 6 harinya itu 60, berarti 360, makanya nilainya 1 tahun ya, 1 tahun, Masya Allah. Kemudian dianjurkan untuk puasa bulan Syawal ini diusahakan kalau bisa ya, tapi ini dan sudah memungkinkan langsung tanggal 2 Syawal. Jadi kalau tanggal 1-nya kan nggak boleh haram ya, karena pas hari raya itu hukumnya haram puasa. Pas langsung tanggal 2 itu langsung puasa. Kalau bisa. Ya. Kalau bisa tanggal 2 dan usahakan berurutan 2, 3, 4, 5 sampai 6 hari. Itu yang paling utama, langsung tanggal 2 dan 6 hari itu berturut-turut. Tapi seandainya tidak berturut-turut juga boleh, yang penting masih bulan Syawal. Misalkan hari ini puasa, libur 2 hari, terus puasa lagi, libur 2 hari, puasa lagi sampai 6 kali, itu juga boleh. Dan insya Allah keutamanya juga sama. Cuma yang lebih dianjurkan berurutan dan usahakan mulai tanggal 2 Syawal. Cuma mungkin sebagian kita tanggal 2 itu belum bisa ya, masih banyak kue misalnya. Baru sebulan puasa tanggal 2 udah puasa lagi 6 hari, itu sebagian kita masih berat ya, mana makan enak di hari-hari itu ya, ada opor ayam, ada kue-kue lebaran, ada macam-macam kan. Ya belum bisa ya, nggak masalah, sebisanya, yang penting masih bulan Syawal. Tidak berurutan juga tidak ada masalah ya, karena tiap orang juga berbeda-beda. Saya sendiri termasuk yang kalau tanggal 2 mulai belum bisa. Terus terang saja ya, setelah itulah kalau tanggal 2-nya belum bisa, karena masih banyak acara ya, karena maaf keluarga saya itu keluarga besar, terutama istri itu keluarga besar, jadi tamu itu luar biasa. Kadang tamu yang berkunjung ziarah ke mertua saya itu sampai 1 pekan baru habis, karena orang tua atau mertua saya itu termasuk saudara yang paling tua sekarang itu, yang tersisa yang paling tua, sehingga tamunya luar biasa banyaknya, kadang bahkan sampai 10 hari baru selesai. Jadi kita sebagai mantu kan nggak mungkin
nggak bantu ya, ada tamu ya bantu menjamu dan sebagainya. Itu kalau pas puasa nggak enak. Tapi nggak apa-apa, insya Allah seperti itu bagus. Tapi kalau ada yang mampu langsung tanggal 2, saya sarankan sekali, karena itu disebutkan para ulama itu lebih utama. Saya punya kawan, bukan kawan saya tapi kawan istri saya, seorang muslimah juga, itu luar biasa, punya semangat ibadahnya itu di luar rata-rata itu, teman istri ini. Jadi rutinitas beliau ini kalau masuk bulan Syawal tanggal 2 sudah puasa, mesti itu tiap tahun begitu. Seorang muslimah, padahal anaknya sudah 2 atau 3, lupa saya. Itu kalau masuk tanggal 2 Syawal udah puasa, Pak. Langsung 6 hari, enggak dicerai-beraikan, langsung 6 hari urut gitu. Itu luar biasa, tiap tahun begitu. Wah, sampai iri kita, kok bisa ya, Masya Allah, seteguh itu. Luar biasa. Jadi memang ya itu keutamaan beliau ya. Jadi kalau bisa seperti itu bagus sekali. Terus kemudian bagaimana kalau seorang punya hutang puasa, ini untuk para muslimah khususnya yang haid, karena haid misalkan 7 hari di bulan Syawal, itu lebih utama puasa Syawal dulu atau puasa qadha dulu, membayar hutang Ramadannya? Yang paling utama qadha dulu sebenarnya, qadha dulu baru Syawal, karena qadha itu lebih urgen ya, karena kan statusnya wajib ya qadha-nya itu, walaupun waktunya nggak harus Syawal, itu lebih kuat. Jadi qadha dulu baru puasa Syawal, itu lebih utama. Tapi begini, ada solusi yang pertengahan yang nyaman, yaitu seorang qadha Ramadan. Itu ada pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa ketika seorang qadha Ramadan sejumlah 6 hari misalkan, itu sekaligus mendapatkan fadilah puasa 6 hari bulan Syawal ya, bisa diniatkan sekalian dengan puasa 6 hari, dan boleh tidak diniatkan. Kalau itu masih nyaurnya ngodoknya harus bulan Syawal ya, itu nilainya sudah qadha iya dapat, puasa 6 hari dapat. Jadi 1 kali puasa tapi dapat 2 fadilah, sudah dapat qadha-nya selesai dan dia dapat keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal. Itu solusi. Dan ini difatwakan oleh banyak ulama. Saya lihat itu sekelompok ulama, diantaranya seorang ulama namanya Al-Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan begitu ya, akan mendapatkan keutamaan 2, qadha Ramadan sekaligus keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kiasnya seperti ini, kalau kita begini ya, kita masuk masjid kan ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kan begitu. Nah, misalkan kita pagi hari mau sholat subuh, kita masuk masjid, kemudian kita sholat 2 rakaat qobliyah subuh, itu sudah otomatis kita dapat fadilah sholat tahiyatul masjid gitu. Jadi kalau 2 kali juga boleh, masuk dulu qobliyah subuh, sholat tahiyatul masjid dulu, setelah tahiyatul masjid baru qobliyah subuh 2 rakaat juga boleh. Tapi seandainya kita masuk sekali sholat saja, langsung niat qobliyah subuh, itu secara otomatis sudah terkandung dalamnya puasa sholat tahiyatul masjid. Qobliyah subuh dapat dan tahiyatul masjid juga sudah dapat. Ini disebutkan oleh para ulama kita rahimahullahu ta'ala. Demikian, semoga kita nanti di bulan Syawal diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah ini, dan kita mendapatkan fadilah bisa punya nilai puasa 1 tahun penuh ketika kita lengkapi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan semoga nanti sampai wafat kita bisa istiqomah, sehingga setiap tahun kita itu bernilai puasa terus ya, bernilai puasa terus sampai akhir hayat kita. Kalau kita istiqomah itu kebaikan yang sangat tidak ternilai harganya dengan apapun. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.